Anjir, dot tinggal getih. Getih di mana? Kelihatan enggak? Eta getih ya sih ka Deli teh. Tangkapan alam. 1 2 3. Oke. Ini langsung ya kalau sedang Setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di tempat seperti biasa, dimana kalau saya ada pembahasan pasti saya datang ke lokasi ini. Namun tadi itu kita diguyur hujan dan cukup lumayan lama juga kita nunggu tuh sampai kita bikin Play City sebelah sana. Seperti biasa. Jadi kenapa saya datang ke sini? Yang pertama karena ada pembahasan, yang kedua lihat di belakang pemandangannya sangat luar biasa. Apalagi ini baru beres turun hujan. Sehingga suasana di sini benar-benar sejuk dan kita sedang berada di hamparan kebun teh yang sangat luas, teman-teman. So, jadi di depan saya ini sudah ada 2 jenis ular yang sebetulnya mungkin bagi beberapa orang yang awam dianggap sebagai ular yang sama. Namun sebetulnya untuk di daerah saya pribadi justru memang kedua ular ini tuh memang sama disebut sebagai ular welang. Tidak ada istilah ular weling ketika di perkampungan karena dari zaman dulu yang saya ketahui taunya itu welang. Padahal welang dan weling adalah 2 ular yang berbeda. Berbeda dari segi fisik, berbeda dari segi kandungan bisanya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas perbedaan welang dan weling, Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus. Nah, sebelum saya nanti memperlihatkan detailnya buat teman-teman, sebetulnya mungkin ini juga sudah detail karena kita melihat secara langsung dari dalam akuarium ini. Dan bisa kalian lihat juga dari bagian atas, kedua ular ini dari size berbeda. Cuman memang kalau dari corak ini benar-benar sama, antara hitam dan putih, bahkan agak sedikit ke kuningan, teman-teman. Jadi untuk kedua jenis ular ini sebetulnya sangat familiar sekali kita temukan di sekitar rumah kita, terutama yang ada di perkampungan. Nah, ini juga kebetulan kemarin saya nemu ular welang yang sangat banyak. Jadi kita nemu beberapa kali ular welang, tapi kalau ini ukuran ataupun size-nya tidak terlalu besar. Kalau kemarin kita sempat nemu yang ukurannya lebih besar dari ini. Dan begitu juga dengan ular weling ini, kita kemarin temukan berada di pesawahan dengan size yang tidak terlalu besar. Bahkan sebelumnya kita pernah nemu juga dengan posisi ukuran badan yang lebih besar dari ini. So, jadi kita mulai dari perbedaan dulu ya dari segi fisik. Oke, dari segi fisiknya, ya di sebelah sini nih. Jadi di sebelah sini tuh ada ular welang. Ingat ya, welang, Bungarus fasciatus. Dan di sini ini ada weling, Bungarus candidus. Nah, untuk kedua jenis ular ini sama-sama memiliki bisa neurotoksin. Dalam artian ini adalah bisa yang sangat kuat yang bisa menyerang saraf kalian. Kalau tidak ditangani secara tepat itu akan sangat berbahaya dan fatal. Bahkan tidak jarang ketika tidak ditangani secara tepat berujung dengan kematian. Cuman yang uniknya dari kedua ular ini, si ular welang ini sudah ada antiserumnya di Indonesia, yaitu Biovalen. Jadi buat teman-teman ketika tergigit oleh ular welang satu ini, kalau misalnya memang tepat penanganannya dan langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa survive atau masih bisa selamat. Sedangkan kalau tergigit oleh ular yang satu ini tidak ada toleransi. Terkecuali ya yang di atas berkehendak lain, imunitas tubuh yang digigitnya mungkin masih bertahan kuat, masih bisa survive teman-teman ketika tergigit oleh ular weling satu ini. Karena ular weling satu ini kemarin kita juga sempat melihat beberapa kasus, bahkan yang kemarin terakhir itu ada di daerah Tangerang.
Jadi korbannya itu hanya bertahan dalam hitungan puluhan menit lah. Tidak terselamatkan dikarenakan ular ini benar-benar sangat kuat untuk kandungan bisanya. Si neurotoksinnya itu benar-benar nggak bisa ditolerir coy. Karena bahkan mungkin ada beberapa orang yang menggadang-gadang bahwa si ular satu ini tuh lebih kuat dari king cobra. Kalau king cobra mungkin sudah ada anti serumnya, bahkan sudah ada lah. Cuma memang minusnya itu di Indonesia tidak tersedia, tapi di luar negeri ada. Cuman kalau ular ini di luar negeri juga belum tentu ada coy. Karena ular ini benar-benar hampir 11-12 lah dengan ular laut. Melihat fisik atau coraknya saja, teman-teman bisa bayangin di sini ada belang hitam dan putih. Nah, itu adalah salah satu gambaran bahwa memang ular ini tuh benar-benar sangat berbahaya coy. Ya, ini Bungarus candidus. Bahkan untuk kedua jenis ular ini sebetulnya memiliki karakteristik yang sama ketika di alamnya. Mereka itu memiliki karakteristik suka di lokasi-lokasi yang lembab, di lokasi-lokasi yang tidak terlalu jauh dari yang namanya perairan. Karena ular-ular ini, jenis kedua ular ini tuh lebih sering memakan jenis-jenis amfibi, ikan, belut, bahkan ular lagi. Karena ular ini merupakan ular kanibal juga, dua-duanya ya teman-teman, entah itu elang dan weling. Nah, ini adalah sedikit perbedaan dari segi bisa ya. Jadi kalau untuk si welang ini sudah tersedia anti bisa, sedangkan si weling belum coy. Oke, selanjutnya kita lihat dari punggung bagian atas. Kalau kita lihat sebetulnya untuk corak sama ya, belang putih, hitam putih. Cuma dari segi bentuk, kalau si ular welang ini tuh lebih segitiga. Jadi di bagian punggung atasnya ini dia lebih membentuk seperti ini tuh, lihat. Jadi ada lengkungan di bagian punggungnya, dan tentunya di sini ada sisik dorsal, sisik tunggal. Ini sudah dipastikan ular welang yang sangat berbisa tinggi. Nah, kalau di sini di si weling ini, dia ini tidak terlalu menonjol atau tidak berbentuk segitiga, bahkan dia cenderung bulat dari bagian sini sampai ke bagian sini tuh cenderung bulat. Cuman sama di bagian punggungnya ini ada sisik tunggal dorsal seperti si welang tadi tuh, lihat. Nah, seperti ini. Dan selain itu juga dari karakteristik jelas beda juga teman-teman. Yang saya pernah hadapi ketika menghadapi kedua jenis ular ini tuh, welang itu cenderung tidak terlalu agresif, tapi kalau malam hari tetap saja sama dia. Karena memang ular ini tuh sama-sama ular yang nokturnal, jadi mereka itu lebih aktif pada malam hari. Cuman lebih agresif si ular Bungarus candidus ini teman-teman. Jadi dia itu lebih cepat gerakannya. Makanya kenapa size ular weling itu ketika saya menemukan di atas 1 meter lebih, itu saya kategorikan ular weling jumbo. Karena jarang gitu ada ular weling yang size-nya itu lebih dari 2 meter. Rata-rata kalau welang, nah kalau welang itu sempat ada rekor juga. Kita nemu dulu sampai ada sekitar 2 meter dengan size yang cukup lumayan besar juga. Jadi dari size juga berbeda. Welang dan weling, lebih besar welang ketimbang ular weling teman-teman. Oke, kita perlihatkan lagi perbedaan yang lebih spesifik setelah tadi di bagian punggung atas. Nah, saya akan memperlihatkan dari sisik bagian bawah atau dari badan bagian bawah. Kita perlihatkan si welang terlebih dahulu, lihat. Nah, di bagian bawahnya ini jelas kalian lihat tembus hitam dan putih sampai ke bawah. Nah, sementara si weling kita lihat, jadi dia itu tidak tembus sampai ke bawah. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Jadi kalau welang itu dia tembus hitamnya itu sampai bawah, kalau weling cuma bagian atas saja, ke bawahnya polos seperti ini. Nah, ini perbedaan coraknya juga. Dan selain corak bawah, kita coba lihat bagian ekor. Nah, bagian ujung ekor weling seperti ini. Bagian ujung ekor welang seperti ini, lihat. Lebih kayak ke ular buntet coy. Tuh. Ini welang, kalau yang ini weling. Jadi kalau yang si weling ini tuh lebih apa ya, lancip ya. Kalau yang ini tumpul gitu tuh. Kayak buntet aja gitu. Nah, ini perbedaan dari segi ekor. Jelas ya, yang ini welang, yang ini weling teman-teman. Nah, kenapa barusan nih kalau misalnya terdengar ada suara nuh, lihat.
Jadi kalau welang-weling itu kalau size-nya udah besar, mereka juga bisa mengeluarkan kissing seperti yang kalian dengar ini nih. Nah, oke, tuh. Jadi rata-rata seperti itu teman-teman. Nah, dan itu juga sebetulnya ketika melakukan gerakan patah-patah merupakan ciri khas dari ular welang. Welang ini cenderung menyembunyikan kepalanya di bagian bawah badannya, karena sebetulnya si welang ini tuh cenderung lebih pasif sebetulnya ketimbang menyerang seperti itu. Kalau si weling ini benar-benar karakternya lebih membagongkan coy. Makanya harus diwaspadai si weling ini. Dua-duanya sih harus diwaspadai. Oke, dari perbedaan antara welang dan weling mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya buat teman-teman kalian juga harus lebih paham, karena dari corak si belang hitam putih ini tuh masih ada 2 ular yang coraknya sama, cuma golongan bisanya itu ada yang tidak berbisa, bahkan ada yang berbisa medium atau pertengahan. Nah, yang bercorak belang seperti ini yang tidak berbisanya itu adalah kemarin kita ngetes gigitan ular cicak atau ular genteng Lycodon subginthus. Nah, gambarnya seperti ini. Ini juga gambarnya atau coraknya itu belang hitam putih sama, cuma dia tidak berbisa. Dilihatnya dari mana? Dia tidak memiliki sisik dorsal seperti yang tadi kita lihat di punggung kedua ular ini. Nah, yang ketiga, jadi selain si Lycodon ini juga ada ular yang berbisa medium. Nah, ini ularnya ular Boiga dendrophylla. Jadi dia juga memiliki corak hitam dan putih. Dan ini jenis ular yang berbisa medium atau pertengahan. Itu juga sempat saya tes juga untuk gigitannya dan efeknya seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang banyak requestan, kalau yang mungkin baru nonton channel Sahabat Alam, Bang coba request digigit ular, welang, dan weling. Ya sebetulnya itu lebih ke hal yang sangat bodoh ya, requestan hal yang sangat bodoh. Karena kemarin juga saya sempat mengetes ular-ular dengan corak belang itu yang golongan bisanya ya standar, medium, bahkan tidak berbisa. Itu tidak lain tidak bukan adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa ular yang bercorak belang itu sangat banyak, dan tidak semua ular yang bercorak belang itu berbisa tinggi dan mematikan. Nah, maka dari itu barusan saya jelaskan secara spesifik ciri-cirinya seperti apa nih yang berbisa tinggi dan mematikan. Dilihat dari corak, dilihat dari bentuk, dan dari kandungan masing-masing bisanya yang sangat kuat. Ini yang terakhir, tapi ini jangan ditiru teman-teman. Dari awal kegiatan sebetulnya jangan ditiru. Saya ingin memperlihatkan bagian kepalanya yang sensitif ini. Lihat. Jadi bagian kepala si ular welang ini kalau kita lihat, dia ini justru cenderung kayak anaconda coy. Tuh. Jadi dia itu ada semacam corak panah kalau digambarkan ya. Tuh. Tuh, lihat. Seperti ini coy. Rupinya. Kayak huruf P. Kita coba lihat. Anjir, dot tinggal getih. Kelihatan nggak? Eta getih aja ka Deli teh. Oh nih. Tuh. Lihat coy, ada darah di bagian moncongnya. Tadi sebetulnya dia nyundul kandang. Tuh. Darahnya ada di sini. Ada kelihatan? Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk penyampaian akhir nih teman-teman terkait si ular welang dan weling ini. Oke, lihat. Ini saya sudah pegang kedua ular ini. Lihat. Ini hal yang sangat mengerikan sebetulnya. Saya pegang dengan tangan seperti ini pun ini sebetulnya masih harus tetap berhati-hati, karena mengingat bisa dari kedua ular itu sangat-sangat kuat teman-teman. Dan ada kesimpulan yang juga harus saya sampaikan. Selain kalian harus tahu jenis-jenis ular yang ada di sekitar kalian, tentunya ada beberapa pertanyaan juga dari dulu sampai sekarang, terutama buat teman-teman yang mungkin sudah paham dengan ular berbisa. Bang, ketika tergigit oleh ular welang ataupun weling, sebetulnya lebih kuat mana bisanya? Tadi sebetulnya di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi si ular welang ini sudah memiliki antiserum, sedangkan si weling ini belum memiliki antiserum. Cuma memang kalau misalnya amit-amit ya kalian tergigit oleh kedua jenis ular ini,
lakukan langkah imobilisasi, lakukan pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa, di mana itu merupakan pertolongan pertama agar meminimalisir tidak menyebarnya bisa ke dalam tubuh kalian. Jadi saran saya seperti itu, balik lagi. Jadi kalau misalnya apalagi di perkampungan yang jauh kemana-mana, kalian harus praktekkan, harus bisa juga bagaimana proses imobilisasi tersebut, dan itu sangat-sangat penting teman-teman. Karena itu adalah langkah pertama, dan langkah selanjutnya ya syukur-syukur kita masih bisa survive coy, masih bisa bertahan imunitas tubuh kita. Syukur-syukur ya medis bisa membantu kita teman-teman. Oke. Dan untuk video kali ini saya sudahi. Kebetulan lagi musim hujan di daerah saya, banyak banget ular-ulang dan weling. Kemarin pun kita ada ular yang ulang ini tuh masuk ke dalam pekarangan rumah warga, karena di perkampungan saya pribadi dekat dengan pesawahan, dekat dengan semak-semak, sungai, apalagi ditambah lagi musim hujan kayak gini banyak banjir, sehingga banyak lokasi-lokasi yang meluap. Jadi memudahkan untuk ular-ular berbisa tinggi seperti ini untuk memasuki perkampungan teman-teman. Jadi harap waspada ketika musim hujan seperti ini dan tetap safety. Jangan ditiru ketika saya melakukan adegan-adegan seperti ini, karena ini sangat beresiko tinggi, karena ini sangat berbahaya banget, berbisa tinggi dan mematikan ular-ular yang saya pegang ini. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.